Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala lakum fil Qur'anil Karim wa rasulahu bil huda lil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin kharajan nas minaz zulumati ila nur aw siratin mustaqim rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Surat Fussilat ayat 26. Maka berkatalah orang-orang kafir. Apa kata orang kafir? La tasma'u li hadzal Qur'an. Kata orang kafir, jangan kamu mendengarkan bacaan Al-Quran. Buat kegaduhan agar kamu dapat mengalahkan mereka, agar kamu dapat mengalahkan orang Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu. Mereka membuat fatwa yang menyesatkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini Allah meridhoi kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya, di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbahnya khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. IKMI Kota Pekanbaru hari ini memberi judul Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada 3 target besar ketika seseorang atau kita bertemu dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Yang pertama, kaum muslimin, ifsadul akhlak, merosak akhlak. Perang pemikiran itu kaum muslimin merosak akhlak. Akhlak apa yang dirusak? Akhlak generasi kita, generasi muda bangsa kita. Apa misalnya? Mereka menanamkan pemahaman pada diri kita, keluarga kita atau anak kita, paham serba boleh.
paham lesbian, faham gay, pemahaman boleh menikah beda agama. Itu namanya ifsadul akhlak, merusak akhlak manusia. Yang kedua, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahtimul fikrah, menghancurkan pikiran generasi anak muda bangsa kita. Apa misalnya? Muncul isme, muncul ateis, kemudian seperti atau pernah terjadi kepada Nabi atau umat-umat Nabi terdahulu. Menghancurkan pikiran ini kaum muslimin, salah satunya apa kata Rasulullah SAW? Nanti di akhir zaman Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan cara mewafatkan orang yang berilmu tersebut, mewafatkan ulama-ulama tersebut. Kemudian apa kata Rasul kepada sahabatnya? Setelah ulama atau orang yang berilmu itu wafat kaum muslimin, maka muncul pemimpin yang sesat, pemimpin yang jahil. Apa yang dilakukan oleh pemimpin yang jahil itu kaum muslimin? Fa'aftau bighairi ilmi fadallu wa adallu. Pemimpin-pemimpin yang jahil itu kaum muslimin, mereka mengeluarkan fatwa, mengeluarkan aturan, mengeluarkan kebijakan, aturan atau fatwa itu fadallu wa adallu. Fatwa itu menyesatkan lagi menyesatkan. Mungkin jamaah pernah mendengar, ada beberapa bulan yang lalu ada seorang ulama mengatakan, karena kesibukan kita di Indonesia mayoritas bekerja dari Senin sampai hari Sabtu, maka Jumat itu akan dirubahnya kepada hari yang lain. Itu contoh fatwa yang menyesatkan. Fa'adallu wa dallu, fadallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Apa contohnya lagi kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah kaum muslimin, yang pertama dilakukan oleh Rasul itu adalah membangun masjid. Fi sanati ula minal hijrah bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Masjidu Asy-Syarif. Di awal tahun pertama Rasul itu hijrah ke Madinah kaum muslimin, Rasul membangun masjid. Setelah masjid itu selesai dengan tangan yang mulia dan para sahabat antara Ansor dan Muhajirin kaum muslimin, timbul permasalahan bagaimana caranya menentukan waktu sholat akan masuk. Maka ada beberapa sahabat memberikan solusi kepada Rasul. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan memukul lonceng? Pendapat itu kaum muslimin ditolak oleh Rasulullah SAW. Datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana dengan meniup trompet? Meniup trompet kaum muslimin juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Datang lagi beberapa sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan nus'ilun naron, menghidupkan api di atas bukit? Pendapat ini kaum muslimin juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana dengan nurfi'u ru'yah, menaikkan bendera di atas bukit? Pendapat ini kaum muslimin juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Datanglah sahabat yang lain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan uzunun, azan, panggilan? Maka panggilan itulah yang diterima oleh Rasul 1443 Hijriah sampai sekarang. Dari dia hijrah
dari Rasul itu hijrah sampai hari ini 1443 hijrah. Azan itu kaum muslimin tidak boleh dirubah-rubah dan tidak boleh pula disamakan dengan yang lain. Karena yang takut dengan azan itu cuma satu, setan atau iblis. Ketika suara azan itu dikumandangkan kaum muslimin, maka iblis atau setan itu berlari sekencang-kencangnya sampai terkentut-kentut. Dan yang bisa melihat setan kaum muslimin hanya kaki 4. Tidak bisa khatib sampaikan di masjid ini. Dan ketika azan itu disamakan dengan hal yang lain kaum muslimin, berarti secara terang-terangan mereka telah benci kepada agama kita, agama Islam. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan azan itu adalah panggilan yang mulia. Ketika Rasul di awal-awal dia diangkat menjadi nabi atau rasul, Rasul membaca Al-Quran dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang Abu Jahal kepada Rasulullah, bersiul, bertepuk tangan, membentak Rasul sampai mengusir Rasulullah di kota Mekah itu. Kemudian Rasul dan para sahabatnya itu pindah lagi ke tempat yang lain kaum muslimin. Kemudian Rasul membaca Al-Quran lagi. Datang Abu Jahal dan para pengikutnya, bersiul, bertepuk tangan, membentak Rasul sampai mengusir Rasulullah SAW. Rasul dan para sahabatnya pindah lagi ke tempat yang lain kaum muslimin. Maka Rasul itu membaca Al-Quran lagi. Ketika Al-Quran itu dibacakan kaum muslimin, datanglah Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Dia bersiul, bertepuk tangan, membentak Rasul sampai mengusir Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada hari ini mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, atau mungkin orang yang satu akidah dengan kita, mereka takut ketika dibacakan Al-Quran, mereka takut ketika dikumandangkan azan, maka mereka itu bisa kita yakini bukan pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka itu adalah pengikut Abu Jahal. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Ghazwul Fikri itu, perang pemikiran itu kaum muslimin, yang terakhir agar kita, generasi muda kita ini atau kita sendiri pun menjadi orang yang murtad kaum muslimin. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terhindar dari peperangan pemikiran itu kaum muslimin, maka istiqomalah kita dalam kehidupan ini. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakanlah solat 5 waktu yang bisa kita kerjakan. Bacalah Al-Quran yang bisa kita baca. Jangan pernah kita berhenti untuk azan hanya karena kita takut kepada orang lain. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.